Pria itu mengambil batu panas, lalu memecahkan jendela dengan keras. Mereka telah terjebak di sauna selama 1 jam. Suhu di dalamnya mencapai 85 derajat Celcius. Tangan pria itu terluka, darah mengalir keluar. Tapi kaca itu tidak goyah. Dia menahan rasa sakit, berusaha sampai akhir. Prang, akhirnya pecah. Seorang gadis mendorong pria tak berdaya itu, merasakan udara segar di wajahnya. Gadis lain juga menyempil. Ruangan itu panas dan kekurangan oksigen. Ada 2 gadis di sauna. Mereka berteman baik. Nama mereka Jenna dan Rennie. Pria yang tadi memecahkan kaca bernama Ian. Sahabatnya, Michael, juga ada di dalamnya. Tapi Michael yang mabuk mau merayu pacarnya, Rennie. Tapi Rennie menolaknya. Michael menjadi marah. Saat di depan sauna, dia jatuh saking marahnya. Tangga jatuh ke samping. Lalu dia letakkan tangga sembarangan. Hanya karena itu, menyebabkan tragedi. Di dalam ruangan, melihat sahabatnya itu, Ian mau membuka pintu untuk menghibur Michael. Tapi dihalangi oleh Rennie. Wajar jika pacarnya marah. Tapi Ian tidak tahu. Saat dia baru membuka pintu, tangga melorot turun. Beberapa saat kemudian, Rennie ingin keluar. Pintu sudah tidak bisa dibuka. Dia menutup pintu dan mencoba lagi. Siapa sangka, tangga melorot lagi. Kini pintunya benar-benar tertutup. Tidak ada kenop pintu. Tidak bisa ditarik ke dalam. Tidak bisa didorong keluar. Ian mendobrak dengan keras. Tidak berpengaruh. Jenna mempunyai klaustrofobia. Ingin cepat keluar. Rennie putus asa memanggil pacarnya, Michael. Ian melihat keluar jendela. Ada tangga yang menghalangi pintu. Berada di ruangan ini, mereka terengah-engah. Rennie mengambil sendok besar dan memukul jendela. Lalu memukul dengan ember kayu. Tidak berhasil. Momen kritis ini tergantung pada Ian. Ian membawa handuk ke tungku. Batu panas diambilnya dan dilempar ke tanah. Dia minta Jenna mengambil air di sebelahnya. Air dituang ke ember untuk mendinginkan batu. Setelah menunggu, dia mengambil batu itu, menghantamnya ke jendela. Total 44 pukulan. Kaca jendela akhirnya pecah. Rennie langsung mendorong Ian, menghirup udara segar lewat lubang kecil. Jenna segera mengikuti peredaran udara. Setidaknya sedikit mengurangi suhu di sauna. Tapi Ian tahu, sauna dikontrol pada suhu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi hanya akan semakin panas. Dengan kata lain, setelah beberapa saat, suhu akan tetap 85 derajat. Ian memikirkan cara. Batu bisa dibungkus handuk, lalu dilemparkan lewat jendela untuk dikaitkan ke tangga. Ian membungkus batu dengan handuk, lalu melemparnya lewat jendela kecil. Dia mau melilitkan ke tangga. Karena tangga ada di depan pintu, dia mencoba beberapa kali, tapi gagal. Kedua tangannya tidak bisa menjangkau. Dia terus mencoba, masih tidak berhasil. Rennie melihat termostat di samping. Mau dipecahkannya. Mungkin suhu bisa turun. Ian memberitahunya, jangan sentuh itu. Konsekuensi jika termostat rusak, tidak ada yang tahu. Bisa saja suhu mencapai maksimum 120 derajat Celcius. Setelah Jenna mendengar itu, dia cepat menghentikan Rennie. Lupakan tentang persahabatan. Sekarang tidak bisa main-main. Rennie pergi dengan marah. Ian tadi susah payah memecahkan jendela. Bergerak di suhu tinggi menyebabkan kekuatan fisiknya banyak terkuras. Ian melihat bohlam di dinding. Dia punya ide. Bohlam itu dilepas. Rennie diminta mengambil air. Gagang sendok dibungkus handuk dan dicelup ke air. Dia ingin memutus aliran listrik, sehingga setelah sekering putus, pemanas bisa dimatikan. Setelah 3 hitungan terakhir, Ian memberanikan diri, memasukkan handuk ke dudukan bohlam. Arus kuat menyetrum Ian. 2 gadis ini berteriak ketakutan. Setelah sekering putus, Ian jatuh ke lantai dan kejang-kejang. Tapi sepertinya tidak berguna. Sepertinya listrik bohlam dan pemanas bukan dari sekering yang sama. Begitulah, ketiganya kini ada di ruangan tanpa cahaya, menahan suhu tinggi. 1 jam telah berlalu. Tiba-tiba, terdengar gonggongan anjing di luar. Pasti di sana ada tuan rumah. Mereka menggedor pintu dengan putus asa, berteriak minta tolong orang di luar. Anjing itu tahu ada yang terjebak di dalam. Mereka berteriak keras. Michael mendengar anjing itu dan mendekat, ingin melihat apa yang terjadi. Rennie mendengar suaranya. Dia berteriak, tapi tertutup suara kembang api di langit. Suara dari dalam ruangan tidak terdengar. Mungkin juga karena lampu sauna mati. Michael tidak masuk untuk mengecek. Dia mengira mereka bertiga sudah pergi ke pesta. Lalu dia pergi. Si anjing merasa ada yang salah. Ia segera berlari dan datang ke pemiliknya. Tuan rumah sedang menyiapkan kembang api. Melihat anjingnya menggonggong, pasti ada yang tidak beres. Dia mengikutinya ke rumah. Saat anjing mau membawa pemiliknya ke sauna, Michael menghentikannya. Michael memberitahunya, Ian, Rennie, dan Jenna pergi ke pesta. Dia sendiri tidak diajak. 2 orang ini belum tahu. Hidup ketiga orang itu sudah terancam. Mereka masih ngobrol dan tertawa. Kemudian malah masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan anjing yang kebingungan. Dan 3 orang di sauna, terjebak di ruangan bersuhu 85 derajat Celcius. Sudah hampir 3 jam, dan sangat kekurangan air. Rennie tidak bisa duduk diam. Dia melihat termostat, ingin menghancurkannya.
Jenna cepat menghentikannya. Saat mereka bertengkar, Jenna tidak sengaja memukul kepala Reni dengan batu. Reni pingsan. Jenna panik. Ian berusaha memindahkan Reni ke dekat dinding. Jenna menyalahkan dirinya sendiri. Dia hanya tidak ingin termostatnya rusak, hingga suhunya meningkat. Ian menjelaskan, dia tidak yakin apa akibatnya jika itu rusak. Jenna menganggap itu tidak penting. Jenna mengambil batu dan menghantam termostat. Setelah menghantamnya, dia melihat tungku itu. Suhunya naik. Ian tertawa terbahak-bahak melihat suhu yang semakin tinggi. Dia gila, lalu tertawa dengan keras. Semakin tertawa, semakin menakutkan. Jenna di sampingnya ketakutan. Ian bangkit dan meraih tungku dengan tangannya, membenturkan diri dengan keras, lalu memeluk tungku erat. Suhu panas membakar kulitnya. Seperti suara daging terbakar, kulitnya mati rasa. Tiba-tiba pipa gas patah. Tungku pun mati, tapi gasnya bocor. Gas meledak di sebelah tungku. Ian pun mati. Ledakan itu merusak pintu sauna. Jenna berjalan keluar sauna, lalu ke kulkas. Dia minum sebotol air es, lalu kembali ke kamarnya, mengambil antidepresan. Dia duduk di kasur dan menangis. Seseorang terus memanggil namanya. Adegan berganti. Ternyata sauna belum terbuka. Semuanya hanya mimpi Jenna. Itu sahabatnya, Reni. Saat ini gas memenuhi seluruh ruangan. Dia batuk-batuk parah. Jenna membawa Reni ke jendela, agar dia menghirup udara dari luar, untuk mencegah gas masuk berlebihan ke tubuh. Tapi dia tidak kuat menopang Reni. Dia menghirup udara luar 2 kali. Jenna mengaitkan handuk ke balok kayu, dan mengikat ujung handuk ke lengan Reni. Setelah memasang, Jenna bisa menopang tubuh Reni. Dia menyingkirkan sedikit batu, dan menyumbat pipa gas tungku. Lalu pingsan karena keracunan gas. Michael sedang duduk sambil menghisap ganja, masih mengeluh tentang mereka, yang ke pesta tanpa dia. Pagi dini hari, tuan rumah sudah pulang. Dia melihat tangga di depan pintu sauna, merasa tidak tenang. Dia datang ke pintu, melihat wajah yang lesu dan pucat dari jendela. Dia akhirnya menelepon polisi. Michael duduk di pojok, merasakan sakit, penyesalan, dan rasa bersalah. Tapi sudah tidak ada gunanya. Reni terbaring di ambulans. Dia bangun, melihat sahabat di sampingnya. Dia memegang tangannya, dan mereka meneteskan air mata. Film ini berakhir. Perlu dibicarakan di sini, bahwa Ian adalah pahlawan. Dia terjebak di sauna. Dia sangat sabar, sambil menenangkan 2 gadis itu. Dia mencoba berbagai cara untuk keluar. Dan tawa terakhirnya, bukan karena dia gila, tapi dia tahu, cara terakhir yaitu mengorbankan tubuhnya. Dia hancurkan tungku, siap menghadapi rasa sakit. Dia tidak pernah berharap untuk bunuh diri. Tetapi, dia sadar apa yang harus dilakukan seorang pria.